Salam sahabat terkasih. Kali ini tema kita berbicara tentang pacaran beda karakter. Bagi saudara yang masih jomblo, firman Tuhan ini juga berlaku buatmu. Karena saya percaya nantinya kamu juga pasti menikah. Pacaran beda karakter dengan pacaran sama karakter. Kalau ini dilanjutkan ke jenjang pernikahan, mana kira-kira yang lebih bahagia? Yang pasti kalau sudah menikah, pacaran beda karakter dengan pacaran sama karakter memiliki proses tersendiri di dalam pernikahan itu. Mari kita merujuk kepada firman Tuhan. Di Kejadian 2 dikatakan di sana bagaimana Tuhan menciptakan manusia, menciptakan laki-laki itu dari debu tanah. Sedangkan wanita dari tulang rusuk laki-laki. Kenapa tidak kedua-duanya harus diciptakan dari debu tanah? Yang laki-laki diciptakan dari debu tanah, perempuan juga diciptakan dari debu tanah, sehingga sama-sama tercipta dan dipertemukan. Tapi kebenarannya, laki-laki dulu diciptakan, setelah laki-laki ini diciptakan dari debu tanah menjadi manusia, dan manusia ini dibuat tertidur lelap, tulang rusuknya diambil, dari tulang rusuk inilah diciptakan seorang wanita. Sehingga dari satu manusia lahir wanita. Satu menjadi dua. Kalau sudah menikah, dua menjadi satu. Dari sini kita dapat belajar bahwa dari awal Tuhan sudah mengatur perbedaan karakter itu. Karakter debu tanah dengan karakter tulang rusuk. Mana yang lebih rapuh, mana yang lebih kuat. Yang lebih rapuh adalah karakter debu tanah. Yang paling kuat adalah karakter tulang rusuk. Karena itulah perempuan itu ditugaskan sebagai penolong. Penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Mari kita lihat contoh-contoh yang berbeda karakter, tapi sangat saling membutuhkan, sangat saling terikat. Baut dengan mur, ini beda karakter. Baut bentuknya panjang, sedangkan mur bentuknya bulat. Tapi karakter yang berbeda ini saling membutuhkan, saling melengkapi. Sehingga ini yang disebut dua tapi satu. Dua menjadi satu. Pacaran beda karakter dengan pacaran sama karakter itu ada plus minusnya. Ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Kalau pacaran sama karakter, sisi baiknya adalah gampang klop. Karena hobinya sama, kesukaannya sama. Mungkin sama-sama suka makan jengkol atau pete. Suka dengan film yang sama. Dan gampang untuk memahami pasangannya karena karakternya sama, sifatnya sama. Tapi sisi buruknya akan cepat hubungan ini terasa membosankan karena tidak ada warna-warni di sana. Karena sama satu sisi, satu karakter. Bayangkan seorang pendiam dengan seorang pendiam bertemu, maka waktu mereka bertemu yang terjadi adalah 30 menit kita di sini tanpa suara, saling diam-diaman. Kalau ini sampai ke jenjang pernikahan, rumah tangganya itu sepi, hening, selalu tercipta malam kudus. Tapi kalau orang yang sama-sama suka ngomong, sama-sama suka bicara, pacaran, ini biasanya saling tuntut-menuntut. Nah kalau ini sampai ke jenjang pernikahan, di rumah itu akan selalu tercipta pujian-pujian yang baru, lagu-lagu yang baru, tapi false. Ini sisi negatifnya. Cepat klopnya, tapi cepat jenuh, cepat bosan. Tapi kalau beda karakter,
Sisi buruknya adalah untuk klopnya itu cukup lama. Untuk memahami pasangannya itu cukup memakan waktu. Tidak gampang, tidak mudah. Karena beda sifat, beda karakter. Jadi dia harus semakin hati-hati. Nah, karena prosesnya ini agak lama, maka ini akan lebih tahu cara menghargai pasangannya. Ini akan tahu cara menjagai pasangannya karena dia sudah memulai dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Nah, kalau ini dilanjutkan ke jenjang pernikahan, ini warna-warninya dapat. Nuansa keromantisannya dapat. Apa sih kelebihan atau keunggulan daripada pacaran beda karakter ini? Mereka bisa saling membagi hal yang baru. Karakter A dengan karakter B bisa saling menceritakan atau pengalaman yang baru. Yang kedua, cara menyelesaikan masalah pun mereka bisa melakukan dari dua sisi. Sisi karakter A, sisi karakter B. Jadi banyak peluang penyelesaian masalah untuk segera teratasi. Kalau sama-sama karakter hanya monoton di satu sisi saja. Yang ketiga, sisi baiknya, pasangan ini akan terus saling mengenal, belajar untuk saling mengenal pasangan masing-masing. Karena satu dengan yang lain itu unik. Orang yang pacaran beda karakter itu akan saling melengkapi. Itu akan saling membutuhkan. Yang terpenting adalah harus saling menerima perbedaan karakter itu. Saling mendukung perbedaan karakter itu. Bukan menuntut. Karena di mana ada tuntutan, di sana tidak ada kebahagiaan. Karena kalau pacaran itu kerjanya saling menuntut, pastilah tidak dapat dinikmati hubungan itu. Apalagi kalau dilanjutkan ke jenjang pernikahan, itu jauh lebih parah. Seperti apapun karakter pasanganmu, kalau engkau sudah serius dengan dia, terimalah perbedaan itu. Justru perbedaan itu nanti akan melengkapi, akan menyempurnakan satu dengan yang lain. Karena di mana dua karakter disatukan, maka kedua-duanya ini dapat menghasilkan karya yang lebih besar lagi. Saran saya, kenali sungguh-sungguh pasanganmu, buka mata lebar-lebar, jangan terpesona dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, tapi berpacaranlah dengan dia yang serius denganmu dan mau membuatmu bahagia. Tuhan Yesus memberkati.